Guang Biao menatap Wu Zhangkong dengan ekspresi kaget. Sejak kepunahan makhluk jiwa, sangat jarang cincin jiwa 10.000 tahun muncul. Bahkan untuk pagoda roh, bukankah sangat sulit untuk membuat jiwa roh 10.000 tahun? Tapi bagaimana caranya? Bagaimana dia bisa memiliki cincin jiwa 10.000 tahun? Apa identitas aslinya? Karena dia bisa mendapatkan cincin jiwa 10.000 tahun pada usia yang begitu muda, tekanan ini jelas berpengaruh pada Guang Biao. Sementara sisi impulsifnya bersemangat ketika menghadapi kaisar jiwa yang memiliki 2 cincin jiwa 10.000 tahun, dia tidak lagi yakin akan kemenangannya. Wu Zhangkong bahkan tidak repot-repot melihatnya. Sebaliknya, dia hanya menundukkan kepalanya dan menatap pedang panjang di tangannya. Skyfrost Sword, itulah nama jiwa bela dirinya. Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia menggunakannya. Dia sudah memadatkan kekuatan spiritualnya ke dalam jiwa bela dirinya sejak lama. Kemunculannya kembali seperti bersatu kembali dengan seorang teman lama. Ekspresinya tidak lagi memiliki ketidakpedulian dingin yang biasa, sebaliknya, itu menyimpan jejak kebodohan di dalamnya pada saat itu. Sepertinya dia sedang melihat kekasihnya sendiri, tatapan selembut air. How! Guang Biao berteriak ke langit. Dia sudah dipojokkan. Jika dia mundur di depan semua bawahannya, mereka akan mengira dia lemah. Bagaimana dia bisa memimpin mereka? Inilah alasan mengapa dia tidak bisa mundur dari pertempuran ini sekarang. Cincin jiwa pertamanya menyala, menyebabkan tubuh lapis bajanya meledak dengan cahaya metalik. Tubuh naga lapis baja. Guang Biao tiba-tiba mendorong dengan kaki kirinya, menyapu ke arah Wu Zhangkong seperti badai. Pada pangkatnya, terlepas dari apakah itu kecepatan atau kekuatannya, mereka berdua sangat menakutkan. Tinjunya yang besar terayun ke atas saat dia menegakkan tubuhnya. Jika seseorang terkena tinju ini, kemungkinan besar mereka akan berada di ambang kematian. Wu Zhangkong sedang melihat pedang langitnya seperti sebelumnya, tanpa satupun gerakan sebagai respon. Tinju naga lapis baja itu seperti badai, sosoknya sangat besar. Pada saat ini, tidak ada yang bisa mengganggu pikiran Guang Biao yang berkuasa. Guru, hati-hati, Tang Wulin memanggil dari jauh. Tepat pada saat itu, Wu Zhangkong bergerak. Dia memutar tangan kanannya menyebabkan semua 6 cincin jiwa menghilang dari pedang langitnya secara bersamaan. Dengan lembut mengangkat ujung pedangnya, dia bertemu langsung dengan kepalan seperti gunung. Ding 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 ding, serangkaian nada rapuh terdengar. Ketika suara pertama terdengar, Guang Biao, yang kekuatannya seperti naga tiran, dihentikan. Catatan tajam berikut adalah sisik-sisiknya terbang satu demi satu. Pada akhirnya, bahkan dengan tubuhnya yang kuat, dia terpaksa mundur selangkah. Dia ingin melawan, untuk melepaskan kekuatan jiwa yang lebih kuat, tapi ketika pedang langit itu menyentuh tinjunya, pedang es Qi menembus ke dalam tubuhnya. Pedang Qi itu seperti jarum yang mengikuti urat nadi dan masuk ke tubuhnya, memaksanya untuk mengumpulkan semua kekuatan jiwanya untuk membuat pertahanan melawannya. Bagaimana mungkin dia bisa menggunakan skill jiwa dalam keadaan seperti itu? 7 nada rapuh terdengar dan dia mundur 7 langkah. Namun sepertinya Wu Zhangkong hanya mengirimkan satu serangan pedang. Sinar biru muncul dari tubuhnya pada saat tabrakan. Aura luhur Wu Zhangkong secara tak terduga memiliki kualitas yang sangat pekat. Mata hijaunya yang dalam tiba-tiba berubah menjadi ungu, dan cahaya ungu muncul dari pupilnya saat dia mengayunkan pedang Skyfrost miliknya. Ini adalah gerakan sederhana yang tidak bisa disederhanakan. Dari awal sampai akhir, mata Wu Zhangkong tidak pernah meninggalkan pedang langitnya. Ketika dia menghunus pedangnya, Guang Biao merasa ada sesuatu di dalam tubuhnya yang terbakar. Pada saat itu, pedang Qi yang sangat dingin meledak satu demi satu saat Guang Biao merasakan pikirannya semakin lambat dan semakin lambat, darahnya mulai membeku. Selain itu, jiwa bela diri yang kuat yang dia andalkan untuk naik ke posisinya saat ini benar-benar tidak dapat melindunginya. Seolah-olah naga lapis baja telah benar-benar meninggalkannya. Jiwa roh ular ungu Guang Biao akhirnya bergerak, menyebabkan tubuhnya yang kuat mengembang. Sisik perak tumbuh dari tubuh ungu jiwa roh dan ekornya mencambuk Wu Zhangkong dari samping. Itu harus menyerang musuh untuk menyelamatkan tuannya. Semua penonton terkejut ketika mereka melihat bahwa Wu Zhangkong bahkan tidak mau menghindar. Itu benar, dia tidak bergeming sedikitpun. Cahaya biru membumbung tinggi saat matanya terus mengeluarkan cahaya ungu. Tanpa diduga, dia membiarkan jiwa roh 1000 tahun menyerangnya secara langsung. Ci, suara lembut terdengar. Pada saat kemenangan itu, aura biru di sekitar tubuh Wu Zhangkong jelas menjadi lebih kuat. Ketika auranya meningkat, semua orang melihat perubahan.
Mereka merasa seolah-olah seluruh tubuh Wu Zhangkong telah menjadi pedang, yang persis sama dengan pedang langit di tangannya. Ekor jiwa roh ular ungu mencambuk ke arah ujung pedang itu. Cahaya ungu menyapu, namun terpotong dengan rapi. Jiwa roh melepaskan pekikan yang mengental darah saat kilau tubuhnya redup. Selain itu, pada saat itu, pedang Skyfrost telah tiba di depan Guang Biao. Guang Biao mengatupkan giginya dengan erat. Saat ini, dia tidak bisa menggunakan kekuatan jiwa bela dirinya lagi. Pedang Qi yang sangat dingin dan kejam dari lawannya telah membunuh hubungannya dengan jiwa bela dirinya. Dia dengan lesu memikirkan apa yang bisa dia lakukan. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengangkat tangannya untuk menghadapi serangan di depannya dan mengedarkan seluruh kekuatan jiwanya ke telapak tangannya. Cahaya biru melambat hingga berhenti. Itu berhenti tepat di depan hidung Guang Biao, tetapi udara sedingin es yang memancar darinya tampak seolah-olah telah menciptakan jaring pedang, mengeluarkan aura kematian yang menutupi seluruh tubuhnya. Telapak tangannya telah tertusuk dan berubah menjadi warna biru muda yang sama dengan pedang Skyfrost. Matamu, kamu dari tempat itu, Guang Biao berkata dengan heran. Jelas bahwa dia telah kehilangan kendali atas dirinya sendiri ketika suaranya bergetar. Tidak pasti apakah ini karena kedinginan atau ketakutan yang ekstrim. Wu Zhangkong dengan acuh tak acuh berkata, saya diusir dari tempat itu. Alasannya karena temperamen saya tidak bagus. Karena itu, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Petik 2. Cahaya biru menghilang, dan seolah-olah aliran udara biru mengalir menuju Wu Zhangkong dan terkondensasi di dalam tubuhnya. Pedang Skyfrost miliknya menghilang tanpa jejak, dan dia sudah lama berbalik, berjalan kembali ke Akademi Issea. Jejak Qi sedingin es yang telah mengebor ke tubuh Guang Biao sekarang berkumpul kembali menuju Wu Zhangkong. Pakaian putih, pedang biru, es langit dan salju dingin, Wu Zhangkong. Setelah hilangnya Wu Zhangkong, seluruh area tetap dalam keheningan, seolah-olah suara semua orang telah membeku. Terlepas dari apakah mereka guru atau murid Akademi Issea, atau Master Misha dari Brigade Misha, apa yang baru saja terjadi terlalu mengejutkan. Ini adalah pertandingan antara 6 kaisar jiwa cincin. Mereka telah melihat jiwa roh 1000 tahun, tetapi juga penampilan cincin jiwa 10.000 tahun. Apa yang tidak jelas adalah bahwa sementara kedua belah pihak berada pada level yang sama, mengapa Wu Zhangkong mampu mengalahkan Guang Biao dengan 2 serangan pedang. Karena Guang Biao adalah Kapten Brigade Misha, pengalaman bertempur dan kultivasinya harus sangat tinggi untuk posisi itu. Bahkan jika Wu Zhangkong memiliki cincin jiwa yang lebih baik, dia seharusnya tidak kalah secepat itu. Perbedaan tersebut bisa jadi karena jiwa bela diri mereka memiliki perbedaan besar, atau Wu Zhangkong memiliki tingkat pengalaman pertempuran yang jauh lebih besar daripada dia, serta beberapa aspek khusus lainnya. Pangeran tampan, jeritan wanita tak dikenal terdengar, dan Akademi Issea segera berubah menjadi lautan sorak-sorai. Siswa dari Akademi Menengah dan Lanjutan mulai menyemangati nama Wu Zhangkong, terutama dari kelas 5. Setiap muridnya memiliki wajah yang memerah, dan berdiri dengan dada terangkat dengan bangga. Kecuali anak ajaib Xie, sebagian besar dari mereka yang ditempatkan di kelas 5 tidak akan merasa nyaman dengan keadaan mereka, bukan? Namun, kehebatan Wu Zhangkong dalam pertandingan ini telah membuat siswa kelas 5 merasa puas. Di tengah para guru, Ye Yingrong memandang Wu Zhangkong, matanya yang indah berkaca-kaca. Dia bergumam, kakak, awalnya aku tidak suka penampilannya yang sedingin es. Meskipun dia tampan, dia seperti es. Namun, sepertinya aku telah jatuh cinta padanya. Dia cukup tampan untuk melupakan kekurangan itu. Petik 2. Di sisi Ye Yingrong adalah seorang wanita seusianya yang tidak terlihat jauh berbeda dari dirinya. Saat ini, matanya juga berkaca-kaca. 6 deringan. Dia benar-benar memiliki 6 cincin. Aku sebelumnya mengira aku punya kesempatan untuk mengejarnya, tapi sepertinya aku tidak akan pernah bisa membalas dendam padanya. Dari apa yang dia tunjukkan barusan, sepertinya dia bisa berduel dan mengalahkan Sol Sage 7 cincin. Tidak diragukan lagi dia berasal dari tempat itu. Petik 2. Ye Yingrong berbalik dan melihat ke arah kakak perempuannya di sampingnya. Dia berbicara dengan senyum pahit, kakak, bukankah kamu terlalu pendendam? Mata indah Ye Yingluo terbakar oleh sikap keras kepala. Tidak ada yang pernah menolak saya, dia yang pertama. Dia akan membayar harga untuk itu. Petik 2. Guang Biao berdiri membeku di tempat yang sama selama lebih dari 10 menit. Saat itulah rasa dingin di dalam tubuhnya mulai perlahan menghilang. Denyut nadinya kemudian kembali normal, dan kekuatan jiwa dan jiwa bela dirinya kembali.
Darah mulai menetes dari luka di kedua tangannya. Gelombang ketakutan melintas di matanya saat dia melihat ke telapak tangannya. Orang itu menakutkan. Dia pasti bukan siapa-siapa. Kapten, bagaimana dengan kita? Seorang pria dengan tubuh gagah yang sama bergegas ke Guang Biao dan bergumam, haruskah kita mengaktifkan perangkat jiwa dan misya kita? Guang Biao mengangkat tangannya dan membuat pria itu terhuyung-huyung. Omong kosong. Jika Anda ingin mati, jangan menyeret saya. Mencoba menghapus masalah hari ini sudah sulit. Jika kita juga mengaktifkan perangkat jiwa dan misya kita, menurutmu apakah kita akan bertahan? Pergi, kembali. Petik 2. Guang Biao menghela nafas panjang sambil menatap adik laki-lakinya, yang masih terbaring di atas tandu. Jika itu orang lain, dia tidak akan turun tangan dan ikut campur dengan masalah mereka. Tidak perlu banyak berpikir baginya untuk mengetahui bahwa masalah ini akan dilacak kembali padanya dari Departemen Administrasi Kota Issea. Namun, ini masalah adik laki-lakinya. Dia sangat menyayangi adik laki-lakinya. Dia adalah anak tertua dari 2 Guang bersaudara, dan telah dianugerahi kekuatan luar biasa sejak masa kanak-kanak. Guang Long juga memiliki bakat yang sama, tetapi sulit bagi keluarga miskin mereka untuk mendukungnya. Meskipun Guang Long berkinerja baik di akademi, dia tidak bisa menyatu dengan jiwa roh, sehingga proses itu ditunda. Guang Biao berusaha membantu adik laki-lakinya dengan segala cara. Dia berharap dengan bantuannya, Guang Long bisa menyatu dengan jiwa roh. Namun, dia sudah melewati usia terbaik, jadi semuanya sudah terlambat. Karena itu, Guang Biao selalu merasakan rasa bersalah yang kuat terhadap Guang Long. Guang Long sejak itu menjadi pecahan stopless dan mengumpulkan uang perlindungan dan terlibat perkelahian mabuk, menjadi penjahat. Dengan dukungan Guang Biao, dia dianggap sebagai keberadaan tanpa hukum di dalam kota Issea. Karena dia menderita kerugian yang begitu besar, Guang Biao menjadi sangat marah dan membawa pasukan untuk menimbulkan masalah. Namun, itu berakhir seperti ini. Mereka bertabrakan dengan dinding logam. Tang Wulin, Xie Xie, dan Gu Yue dibawa kembali ke asrama mereka oleh gelombang kekuatan jiwa sedingin es. Kembali dan lanjutkan pelatihan. Wu Zhangkong terdengar sedingin es seperti biasanya. Guru, apakah kamu tidak akan menyalahkan kami? Tang Wulin tidak bisa tidak bertanya kepada Wu Zhangkong karena merekalah yang menyebabkan kekacauan ini. Wu Zhangkong menatapnya sekilas. Apakah kalian semua melakukan kesalahan? Mengapa saya menyalahkan kalian? Kembali ke pelatihan Anda. Anda tidak diizinkan meninggalkan akademi pada malam hari lagi, termasuk hari istirahat. Petik 2. Iya. Wu Zhangkong pergi, dan trio Tang Wulin kembali ke kamar asrama masing-masing. Wulin, aku masih sedikit gemetar. Apa yang baru saja terjadi? Xie Xie mencengkeram lengan Tang Wulin dengan erat. Dia memang masih gemetar. Tang Wulin menanyainya dengan curiga, apakah kamu kedinginan? Mata Xie Xie bersinar terang. Tidak, tidak dingin. Saya senang. Saya tidak pernah tahu bahwa Soul Master bisa begitu kuat. Apakah kamu merasakan sesuatu? Pada saat Guru Wu menghunus pedangnya, seolah-olah lingkungan telah berubah, membeku dengan penampilannya. Itu adalah seorang ahli sejati. Sungguh menakjubkan jika saya bisa menjadi sekuat Guru Wu suatu hari nanti. Petik 2. Tang Wulin menepuk tangannya dan membentak, kalau begitu kita harus segera kembali bermeditasi. Anda hampir berada di peringkat 20, apakah Anda masih tidak tahu cara bekerja keras? Petik 2. Xie Xie menjawabnya dengan ragu, apakah kamu tidak senang ketika kamu menonton adegan itu sekarang? Tang Wulin menjawab dengan jelas, ya, saya. Tapi apa gunanya bagiku? Guru Wu juga perlahan melatih dirinya untuk berada di tempat dia sekarang. Kami hanya bisa berlatih keras juga. Petik 2. Xie Xie memutar matanya. Aku dikalahkan olehmu. Anda bisa bermeditasi. Saya akan tetap bersemangat untuk beberapa saat lagi. Petik 2. Sambil tersenyum tak berdaya, Tang Wulin kembali ke tempat tidurnya dan dalam posisi meditasi. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Justru sebaliknya. Dia mungkin bahkan lebih bersemangat daripada Xie Xie, hanya dia menyimpannya jauh di dalam dirinya dan tidak membiarkannya terlihat. Tumbuh lebih kuat, saya ingin tumbuh lebih kuat. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam, pikirannya terfokus pada gambar 2 serangan pedang Wu Zhangkong. Dengan itu, dia memulai meditasinya. Sepasang pedang dari gurunya itu terlalu luar biasa. Itu hampir terasa seperti energi alien. Dia ingat bagaimana Wu Zhangkong sepertinya menarik pikiran dan hatinya ketika dia menyerang dengan 2 serangan pedang itu.
Seolah-olah Wu Zhangkong telah berubah menjadi pusat alam semesta dan telah menggunakan alam semesta itu dalam pertarungan melawan Guang Biao. Mungkin bagi orang lain, serangan pedang kedua Wu Zhangkong adalah yang paling mengejutkan. Ketika Skyfrost Sword miliknya memancarkan ki pedang sedingin es, itu memberikan momentum yang seolah-olah bisa menghancurkan hutan bambu. Namun, bagi Tang Wulin, serangan pedang pertama itulah yang membuatnya terkejut. Ketika Wu Zhangkong mengangkat pedangnya dan mengarahkannya ke tanah, itu dilakukan dengan gerakan lembut dan bebas, tanpa jejak kekuatan di belakangnya. Dalam situasi itu, Tang Wulin tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi selanjutnya. Namun, ketika pedang langit Wu Zhangkong menyentuh tinju Guang Biao, dia bisa dengan jelas mendengar raungan naga yang sedih bergema di dalam benaknya. Apalagi raungan naga ini bergema terus-menerus. Saat satu skala terbang dari tinju itu, satu demi satu, raungan naga yang kesakitan itu menyebabkan pikirannya bergetar. Dia merasa seolah-olah serangan Wu Zhangkong benar-benar menargetkan dirinya sendiri. Faktanya, setelah sisik terbang, dia bahkan bisa merasakan pedang dingin Qi yang telah memasuki tubuh Guang Biao, dan penderitaan yang ditimbulkannya pada jiwa bela dirinya. Pada saat itu, hati Tang Wulin bergetar, dan suara lain muncul di kedalaman pikirannya. Suara itu sangat marah dan sensasi terbakar dan panas yang dia rasakan ketika dia ditusuk oleh belati naga cahaya muncul sekali lagi. Meskipun itu hanya sesaat, dan itu tidak menyebabkan tubuhnya berubah, itu tetap membuatnya sangat terkejut. Dari saat kekuatan pertama kali muncul hingga sekarang, tampaknya semakin sering muncul. Tang Wulin menyadari bahwa tubuhnya sepertinya menyembunyikan semacam rahasia jauh di dalamnya. Selain itu, rahasia ini kemungkinan ada hubungannya dengan mutasi Blue Silver Grace-nya. Dengan pemikiran ini, hati Tang Wulin tidak bisa menahan kegelisahan. Biasanya, akan sangat mudah baginya untuk memasuki kondisi meditasi, namun hari ini, dia tidak bisa menjaga ketenangan pikiran untuk waktu yang lama. Yun Xiao dan Zhou Zhangqi sudah kembali ke asrama. Meskipun biasanya tenang, Yun Xiao bersemangat tinggi saat dia berdiskusi dengan Zhou Zhangqi dan Xie Xie tentang dua serangan pedang Wu Zhangkong dan pesonanya. Tang Wulin bisa mendengar diskusi mereka. Saat dia mencoba memasuki keadaan meditasi, pikirannya secara bertahap dipenuhi dengan pikiran yang semakin mengganggu. Raungan naga yang terus-menerus itu telah membuat tubuhnya bersemangat. Sepertinya sesuatu yang istimewa tumbuh di dalam tubuhnya. Perlahan-lahan, kesadarannya menjadi kabur, dan raungan konstan naga itu mereda. Sepertinya dia akhirnya memasuki kondisi meditasi. Dia dengan lembut mengedarkan kekuatan jiwanya. Yang lain sudah bermeditasi saat ini, jadi mereka tidak melihat pola urat emas muncul di tulang ekor Tang Wulin. Panas terik tiba-tiba menyelimuti tubuhnya, menyebabkan seluruh tubuhnya mulai gemetar. Alisnya dirajut, seolah-olah dia sangat kesakitan. Kegelapan. Itu gelap gulita. Tidak ada yang bisa dilihat melalui kegelapan ini. Tang Wulin menemukan bahwa dia telah tiba di dunia yang gelap gulita. Tiba-tiba, cahaya keemasan muncul di kejauhan. Cahaya keemasan itu terlalu menyilaukan, dan dia tidak bisa membantu tetapi memberikan semua perhatiannya. Cahaya keemasan semakin dekat dan lebih dekat, menyebabkan ukurannya yang sangat besar menjadi lebih jelas semakin dekat. Ketika Tang Wulin akhirnya bisa dan dengan jelas melihat apa itu, dia terkejut mengetahui bahwa itu sebenarnya adalah naga emas raksasa. Naga emas memiliki 5 cakar, dan seluruh tubuhnya tertutup sisik emas besar. Sepasang tanduk tumbuh dari kepalanya, dan bentuknya seperti ular. Ah, kenapa dia tahu itu naga? Itu jelas berbeda dari naga di benua. Ia tidak memiliki sayap dan memiliki 5 cakar di bawah perutnya. Namun, bagaimana dia tahu itu naga? Cahaya keemasan tiba-tiba mekar, memberi Tang Wulin perasaan seseorang yang memandang rendah tanah. Ketika dia menundukkan kepalanya sendiri, dia bisa melihat tubuhnya. Pada saat ini, tubuhnya tampak seperti ilusi. Dia berdiri di atas lantai keramik biru dan sepertinya dia berada di aula yang sangat besar. Mengambang di udara di dalam aula ini adalah naga emas raksasa itu. Dibandingkan sebelumnya, dia bisa melihat dengan lebih jelas sekarang. Tang Wulin takjub saat mengetahui bahwa naga itu memiliki panjang lebih dari 100 meter dan memiliki 18 lingkaran cahaya di sekelilingnya. Setiap cincin cahaya memancarkan pancaran biru jernih. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika Tang Wulin melihat cahaya biru ini, hal pertama yang dia pikirkan sebenarnya adalah rumput Blue Silver miliknya sendiri. Kamu akhirnya sampai. Pada saat itu, suara yang murni dan dingin bergema di seluruh aula. Dalam sekejap, seluruh aula diterangi oleh cahaya keemasan yang kemudian terkondensasi di tengahnya menjadi bentuk manusia.
Tubuh wujud itu sangat transparan, dan tidak mungkin untuk melihat penampilan persisnya. Seolah-olah tubuhnya murni terbuat dari cahaya dan bayangan. Kamu siapa? Tempat apa ini? Apakah saya sedang bermimpi? Tang Wulin bertanya. Mungkin Anda. Saya juga tidak tahu siapa saya. Suara siluet emas itu sepertinya bingung. Saya hanyalah seutas benang kesadaran ilahi. Saya adalah benang kesadaran ilahi yang didedikasikan untuk membimbing Anda. Anda dapat mengatakan bahwa ini adalah impian Anda, tetapi Anda juga dapat mengatakan bahwa itu adalah bagian dari tubuh Anda. Petik 2. Tang Wulin baru berusia 9 tahun, jadi keingintahuannya jauh lebih besar daripada ketakutannya. Dia dengan penasaran bertanya, jadi maksudmu aku memiliki naga di tubuhku? Sosok emas itu berkata, itu bukan hanya naga, tapi Raja Naga. Lebih tepatnya, itu adalah jiwa satu dari Raja Naga Emas. Petik 2. Tang Wulin bertanya dengan kagum, apakah ini jiwa bela diri saya? Tidak, jawab sosok emas. Dalam arti tertentu, ini adalah bencana bagi Anda. Ini karena energi Raja Naga Emas terlalu kuat, sehingga tubuh lemah Anda tidak dapat menahannya. Jika energinya lepas, kamu akan mati. Petik 2. Mati. Tang Wulin tercengang. Dia masih muda dan tidak pernah menyangka akan menghadapi konsep kematian secepat ini. Jika dia meninggal, lalu apa yang akan terjadi pada ibu dan ayahnya? Dia juga tidak akan bisa mencari Na-Er. Apakah aku pasti mati? Tang Wulin dengan bodoh bertanya. Jika sudah pasti, maka saya tidak akan muncul di sini. Jika Anda mengikuti instruksi saya, Anda akan memiliki kesempatan dalam hidup. Namun, itu akan sangat sulit bagimu. Suara sosok emas itu menenangkan. Tang Wulin menggigit bibirnya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Sosok emas dengan sungguh-sungguh berkata, sejak kamu datang ke sini, itu adalah bukti bahwa kamu sudah bisa merasakan kekuatan jiwa dan mulai terpengaruh olehnya. Raja Naga Emas memiliki kekuatan fisik terbesar, jadi energinya juga akan mempengaruhi tubuh Anda. Bukankah kekuatanmu melebihi orang biasa? Petik 2. Sebelumnya, Tang Wulin masih menganggap itu mimpi. Namun, ketika dia mendengar kata-kata sosok emas itu, dia perlahan-lahan menyadari bahwa mungkin itu bukan mimpi sama sekali. Paling tidak, ini tidak sesederhana mimpi. Iya, kekuatan saya jauh lebih besar dari orang biasa, kata Tang Wulin jujur. Sosok emas itu berkata, itu karena kamu sudah dipengaruhi oleh Raja Naga Emas. Energi Raja Naga Emas seperti bom waktu yang berdetak di dalam tubuh Anda. Hanya karena 18 anjing laut pada tubuh Maha Kuasa itulah Anda masih bisa hidup. Untuk mengatasi masalah ini, Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Kekuatan Raja Naga Emas sangat besar, tetapi ke-18 segel itu membatasi kekuatannya secara berurutan. Untuk bertahan hidup, Anda harus melepaskan segel itu satu persatu untuk mengasimilasi energi Raja Naga Emas secara bertahap. Hari di mana Anda dapat sepenuhnya mengasimilasi semua energinya adalah hari ketika Anda benar-benar aman. Petik 2. Mengasimilasi. Bagaimana saya mengasimilasi energinya? Tang Wulin bertanya dengan mendesak. Cahaya keemasan berkata, jika Anda berhasil sampai di sini, maka itu adalah bukti bahwa Anda memiliki fondasi yang diperlukan untuk mengasimilasi energi segel pertama. Agar kamu dapat menyerap jiwa satu Raja Naga Emas, kamu harus kuat secara fisik terlebih dahulu. Kedua, Anda juga membutuhkan bantuan eksternal. Untuk segel pertama Anda perlu menemukan 3 objek. Ketiga benda ini dapat digunakan untuk membantu meningkatkan kekuatan fisik Anda. Saya telah terbangun, jadi saya akan menunggu Anda untuk mempersiapkan ketiga benda ini. Ketika Anda menerapkan ketiganya pada saat yang sama, saya kemudian akan membantu Anda menerobos kekuatan segel pertama. Kamu harus ingat, jiwa Raja Naga Emas memiliki efek bermata dua pada tubuhmu. Saat Anda mengkonsumsi jiwa, itu akan memperkuat Anda. Namun, jika Anda membutuhkan waktu terlalu lama untuk menyerapnya, segel tersebut tidak akan dapat melanjutkan penindasannya terhadap jiwa. Anda akan mati setelah mencapai usia 10 tahun. Temukan ketiga benda itu, jika tidak, saya tidak akan bisa menahan tekanan segel pertama. Petik 2. Berusia 10 tahun. Dia tinggal setengah tahun lagi dari ulang tahunnya yang ke-10. Apa 3 benda itu? Tang Wulin buru-buru mengajukan pertanyaannya. Buah kristal es 100 tahun, buah api merah 100 tahun, dan 10 tetes darah dari monster jiwa 100 tahun dengan garis keturunan naga. Hanya dengan mendengar nama-nama itu, Tang Wulin tahu bahwa barang itu akan datang dengan label harga yang lumayan.
Dia bahkan belum pernah mendengar nama dari 2 buah yang disebutkan di atas, belum lagi 10 tetes darah dari monster berusia 100 tahun, yang bahkan lebih. Maaf, tapi makhluk jiwa sudah punah. Di mana saya dapat menemukannya? Tangis Tang Wulin, ekspresinya tertegun. Cahaya keemasan mereda sejenak, seolah sedang berpikir. Ia kemudian menjawab dengan suara yang terdengar muram, saya juga tidak tahu. Saya hanya dapat memberitahu Anda informasi apa yang saya miliki. Mengenai bagaimana Anda bisa melakukan ini, atau bagaimana Anda mencapainya, itulah masalah Anda untuk dipecahkan. Saya tidak dapat membantu Anda memahami hal ini. Saya hanya dapat mengingatkan Anda bahwa Anda harus membuka segel pertama dan menyerap jiwa yang tertindas pada usia 10 tahun. Jika tidak, Anda akan mati. Ketika Anda telah menemukan benda-benda ini, masuki keadaan meditasi sekali lagi dan fokuslah pada gambar seekor naga. Saya kemudian akan mengantar Anda ke sini. Sekarang, aku akan membawamu keluar dari tempat ini. Petik 2. Harap tunggu, Tang Wulin buru-buru memohon. Saya hanyalah seutas benang kesadaran ilahi, dan ada batasan berapa lama saya bisa tinggal di sini. Tolong berhenti memperpanjang masa tinggal saya. Cahaya keemasan terdengar parah saat berbicara. Tang Wulin bertanya, mengapa sisik muncul saat saya bersentuhan dengan benda tertentu? Seperti saat aku ditusuk oleh belati naga ringan Xie. Apakah ini ada hubungannya dengan Raja Naga Emas? Petik 2. Cahaya keemasan menjawab, ya. Ketika darah Anda bersentuhan dengan objek atau makhluk tipe naga lainnya, kekuatan Raja Naga Emas akan muncul untuk sementara. Anda tidak dapat mengendalikan kekuatan ini karena Anda belum membuka segelnya. Oleh karena itu, Anda harus menemukan ketiga objek ini dengan cepat. Petik 2. Tang Wulin memiliki lebih banyak pertanyaan, tetapi sekelilingnya tiba-tiba berubah dan mulai berputar. Dia terbangun saat berikutnya. Tubuhnya basah oleh keringat, dan dia merasakan sakit yang tak terkatakan. Dia juga jelas merasakan suhu tubuhnya yang tinggi mulai mendingin. Apakah itu mimpi atau bukan mimpi? Tidak. Jika bukan karena pengalaman sebelumnya, maka dia akan mengira itu semacam alam mimpi. Namun, apakah itu sesederhana mimpi? Jika itu hanya mimpi, lalu mengapa itu terasa begitu nyata baginya? Mengapa sisik emas muncul saat dia ditusuk oleh belati naga cahaya? Mengapa dia begitu lemah dan biasa ketika dia masih muda, namun menjadi lebih kuat setelah jiwa bela dirinya terbangun? Tetapi jika itu bukan mimpi, lalu mengapa ada jiwa naga di dalam tubuhnya yang terus-menerus membahayakan hidupnya? Sosok cahaya emas itu mengatakan bahwa meskipun ini adalah krisis, itu juga sebuah peluang. Untuk menyerap jiwa naga, nanti akan menjadi apa dia? Ada banyak pertanyaan di kepalanya, dan penjelasan cahaya keemasan tidak menjawabnya. Menggelengkan kepalanya dengan kuat, dia menenangkan pikirannya dan bangkit dari tempat tidur. Dia pergi ke ruang cuci untuk membersihkan tubuhnya dan kemudian berganti pakaian kering. Setelah itu, dia kembali tidur. Tenang. Saya harus tenang, katanya pada dirinya sendiri. Saat dia menarik napas dalam-dalam, mata Tang Wulin menjadi fokus. Setidaknya 2 poin bisa diringkas. Pertama, benar-benar ada jiwa naga di tubuhnya dan itu merupakan ancaman bagi hidupnya sampai dia bisa menyerapnya. Kedua, jika dia bisa menyerap jiwa naga, maka kekuatannya secara bertahap akan menjadi lebih kuat. Jadi, hal pertama yang harus dia lakukan adalah menemukan ketiga benda yang disebutkan oleh cahaya emas itu padanya. Setelah itu, dia kemudian akan mencoba menyerap kekuatan yang ditekan oleh segel pertama. Hanya ketika dia mencobanya, dia bisa mengerti apa itu. Jika dia menyerap jiwa, bisakah dia mengendalikan kekuatan timbangan itu? Dia baru berusia 9 tahun, dan pola pikirnya belum terlalu dewasa. Konsep kematian baginya tidak seburuk yang dipikirkan orang dewasa. Bahkan jika hatinya memang memiliki rasa takut, ketakutan itu tidak sekuat itu. Buah kristal es 100 tahun, buah api merah 100 tahun, 10 tetes darah dari monster jiwa tipe naga. Hanya nama-nama benda itu yang memberinya kesan bahwa benda itu tidak biasa ditemukan. Di mana dia bisa menemukannya? Dengan perut yang dipenuhi ketidakberdayaan, Tang Wulin memulai kembali meditasinya. Kali ini, dia berhasil memasuki kondisi meditasi. Pagi tiba dan 4 penghuni asrama bangun, tampak terisi penuh. Ayo pergi, Wulin, ayo makan. Xie melompat dari tempat tidurnya. Tang Wulin menjawabnya tanpa daya, kamu bahkan belum mandi sendiri. Aku sedikit lapar. Ayo cepat mandi sendiri. Petik 2. Tang Wulin angkat bicara, Xie, ada yang ingin kutanyakan.
Pernahkah Anda mendengar tentang beberapa objek yang disebut buah kristal es dan buah api merah? Petik 2. Xie tercengang saat mendengar Tang Wulin. Buah kristal es, buah api merah. Tentu saja saya pernah mendengar tentang mereka. Bukankah itu buah roh biasa? Anda dapat dengan mudah menemukannya di pasar. Mereka adalah buah yang sangat efektif dalam menutrisi jiwa bela diri dengan sifat es dan api. Jiwa bela diri Anda adalah tipe tanaman, jadi bukankah buah-buahan itu tidak berguna? Petik 2. Tang Wulin sangat gembira setelah mendengar apa yang dikatakan Xie. Dia paling takut tidak ada yang tahu barang-barang ini atau di mana mendapatkannya. Lalu, apakah buah roh itu mahal? Tang Wulin merendahkan suaranya saat dia bertanya lebih lanjut. Xie berkata, lumayan, masing-masing sekitar 10.000 hingga 20.000 koin federasi, tergantung kualitas. 10.000 sampai 20.000. Ini adalah jumlah yang mampu dia bayar. Tang Wulin menjadi cerah. Jika kualitasnya bagus, apakah itu berarti itu seperti buah kristal es 100 tahun dan semacamnya? Xie memutar matanya. Tolong, punya akal sehat. Buah roh 10 tahun akan dianggap cukup bagus. Buah 100 tahun hanya akan ditemukan di pelelangan, dan akan dianggap sebagai harta roh. Jika itu buah 1000 tahun, maka itu akan dianggap sebagai harta surga dan bumi. Arti dari harta surga dan bumi adalah bahwa itu akan dianggap tak ternilai harganya. Petik 2. Tang Wulin tertawa getir. Lalu, berapa harga buah kristal es dan buah api merah selama 100 tahun? Xie menjawab, kedua buah itu lebih sering terlihat dibanding yang lain, tapi permintaannya juga cukup tinggi. Dengan demikian, harganya masih masuk akal. Menurut saya, biayanya mungkin 80.000 hingga 100.000 koin federasi untuk setiap koin dilelang. Petik 2. Tang Wulin terpesona ketika mendengar harganya. 80.000 hingga 100.000. Untuk setiap, mengikuti penjelasan cahaya emas bahwa dia hanya memiliki setengah tahun untuk menemukan barang-barang ini, bagaimana dia bisa mendapatkan kemampuan untuk mendapatkan uang sebanyak itu? Wulin, apa yang terjadi denganmu? Mengapa Anda menanyakan hal ini secara tiba-tiba? Buah roh tidak banyak berguna bagi kita, karena efek pengobatannya terlalu kuat. Mereka bahkan mungkin membahayakan nyawa manusia. Kecuali jika itu adalah situasi yang unik, itu tidak akan menjadi sesuatu yang biasanya Anda gunakan. Mereka mungkin bisa mempengaruhi yayasan kami. Bahkan mungkin ada efek sampingnya. Buah 1000 tahun harus dikecualikan, namun, itu bukan hal yang bisa diperoleh sembarang orang dengan mudah. Buah roh 1000 tahun juga bisa dianggap langka seperti binatang buas. Jika mencapai 10.000 tahun, ia bahkan akan memiliki jiwanya sendiri. Petik 2. Suasana hati Tang Wulin berangsur-angsur menjadi tenang, dan dia melihat ke arah Xie. Xie, bisakah kau membawaku ke rumah lelang selama hari libur minggu ini? Saya belum pernah menginjakkan kaki di rumah lelang sebelumnya. Petik 2. Tentu. Xie setuju tanpa berpikir dua kali. Dia adalah orang yang memperlakukan orang asing dengan dingin, tetapi dia berubah secara drastis ketika memperlakukan seorang teman. Xie sebenarnya adalah orang dengan karakteristik yang jujur. Xie pindah untuk mandi, tetapi Tang Wulin tetap di belakang dan mengambil komunikator jiwanya yang jarang digunakan dari cincin penyimpanan. Dia memutar kontak pertama yang disimpan di komunikator. Dudu, Wulin, apa masalahnya? Suara akrab Mang Tian mengalir dari ujung komunikator. Guru, apakah Anda akan datang ke Issea City selama hari libur minggu ini? Tang Wulin bertanya. Mang Tian bertanya, mengapa? Apakah Anda memiliki beberapa pertanyaan tentang pemalsuan? Petik 2. Tang Wulin menjawab, tidak, tapi ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Petik 2. Mang Tian terdiam beberapa saat sebelum berkata, itu bagus. Guru juga punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Saya akan datang pada sore hari pada hari istirahat itu. Petik 2. Ya, saya akan menunggu di bengkel, jawab Tang Wulin dengan hormat. Mata Tang Wulin memberi sedikit kontemplasi mendalam segera setelah komunikasi berakhir. Segel itu ada di sana, tapi dia hanya punya waktu setengah tahun. Yang paling dia butuhkan sekarang adalah uang. Dia perlu mendapatkan lebih banyak uang. Namun, dia tahu betul bahwa dengan situasinya saat ini tidak mungkin. Dia harus memikirkan beberapa cara lain.